Hobi mager jadi pikun parah sampai merenggut kemanusiaan manusia. Studi terbaru menemukan bahwa tidak banyak bergerak atau mager selama 10 jam atau lebih sehari meningkatkan risiko demensia. Jangan sampai demensia merenggut kualitas dan kebahagiaan masa tuamu. Apa itu demensia? Hilangnya kemampuan untuk merawat diri sendiri, melakukan aktivitas dasar harian, penurunan kemampuan berpikir, dan perubahan identitas secara mental, emosional. Ketidakmampuan merawat diri sendiri. Akibat adanya penurunan kemampuan berpikir dan mengingat menjadikan lupa untuk cara melakukan aktivitas dasar seperti cara makan, buang air, berjalan dan hal-hal sederhana lainnya. Ketidakmampuan sosial dan melakukan aktivitas rutin. Ketidakmampuan pada ingatan jangka pendek, komunikasi, berpikir, dan menentukan lokasi menyebabkan kesulitan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bahkan seringkali menanyakan hal yang sama berulang-ulang, sulit mencari suatu benda dan tersesat di rumah sendiri. Perubahan secara nyata mental dan emosional. Secara nyata temukan adanya perubahan personalitas seperti nampak depresi, cemas khawatir, ketakutan, dan mood atau emosi yang berubah-ubah secara acak. Penderita demensia di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2015, di Indonesia sendiri ada 1,2 juta penderita demensia dan angka tersebut adalah juara pertama di Asia Tenggara. Angka tersebut belum termasuk yang tidak berobat atau memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Peningkatan diperkirakan sebesar 5% per tahun atau 2 juta penderita pada tahun 2030. Menurut WHO pada tahun 2022 terdapat 55 juta penderita demensia di dunia. Siapa dan kondisi apa yang paling berisiko menderita demensia? Berusia 65 tahun atau lebih. Perempuan cenderung lebih tinggi dibanding pria. Pekerjaan yang banyak statis atau duduk. Stres dan depresi. Kebiasaan buruk sejak dini, merokok, alkohol, pola makan, dan olahraga. Cedera kepala, stroke, infeksi otak, penyakit kronis, kolesterol, diabetes, dan darah tinggi. Apa demensia bisa disembuhkan? Tidak. Tidak ada pengobatan ataupun terapi yang dapat menyembuhkan demensia. Yang dapat dilakukan adalah memperlambat dampak yang diakibatkan. Bisa. Bila demensia tersebut terjadi oleh penyebab atau penyakit lain seperti pengaruh alkohol atau narkoba, tumor otak, stroke, gangguan metabolisme, gangguan hormon, penyakit Alzheimer dan HIV atau AIDS. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah demensia? Menambah aktivitas fisik. Perenggangan setelah lama duduk bekerja. Menghindari pencetus seperti alkohol, penyakit hipertensi dan kolesterol. Temukan hobimu yang seru untuk menambah aktivitas positif. Bermain kartu atau catur bisa menurunkan risiko demensia. Perawatan penderita demensia. Obat-obatan digunakan hanya untuk mengobati penyakit pencetusnya seperti Alzheimer,
sumbatan di otak, atau penyebab lainnya. Terapi terbatas hanya memperlambat dampak penurunan kemampuan. Masih dalam penelitian, penggunaan stem cell, terapi imunitas, terapi tingkat gen. Yang terpenting adalah perawatan di rumah dalam meningkatkan kualitas hidupnya atau palliative care, membantu mempertahankan emosional, kemampuan untuk mandiri, dan memperlambat penurunan atau keparahannya. Tahap-tahapan demensia. Tingkat 1. Tidak ada penurunan kualitas hidup. Seseorang pada tahap ini tidak menunjukkan gejala apapun, tetapi bila dilakukan suatu tes khusus akan menunjukkan adanya kelainan atau masalah. Tingkat 2. Penurunan sangat ringan kualitas hidup. Ditemukan adanya sedikit perubahan pada perilaku, namun memiliki kemampuan penuh dalam kemandirian. Tingkat 3, penurunan ringan kualitas hidup, terlihat banyak perubahan dalam pemikiran dan akal sehat, nalar. Kesulitan dalam membuat rencana, mengingat kejadian baru, dan sering mengulang-ulang suatu perkataan. Tingkat 4, penurunan sedang kualitas hidup, bermasalah dengan membuat rencana, mengingat kejadian yang baru saja terjadi, sulit atau takut berpergian, dan mengelola sesuatu hal. Tingkat 5, penurunan cukup berat kualitas hidup, tidak dapat mengingat hal rutin bahkan nama cucu mereka, bingung tentang waktu dan tempat, dan sudah memerlukan bantuan untuk melakukan hal-hal sederhana sehari-hari. Tingkat 6, penurunan berat kualitas hidup, lupa nama pasangan hidup dan anak, memerlukan bantuan untuk hal-hal mendasar seperti makan dan buang air, perubahan kepribadian dan emosi secara signifikan. Tingkat, penurunan sangat berat kualitas hidup, tidak mampu untuk mengutarakan pemikirannya, tidak mampu berjalan, dan menghabiskan waktunya hanya di tempat tidur sepanjang hari. Penutup, demensia adalah penyakit yang progresif, semakin lama semakin berat dampaknya, dan tidak ada obatnya sampai saat ini. Maka gaya hidup dan kebiasaan harus menjadi perhatian untuk melakukan pencegahan sejak dini. Peran keluarga sangatlah krusial bagi pasien demensia terkait kualitas hidupnya. Salam sehat, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.